Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas kudrah, iradah serta inayahnya kita semua masih diberikan kesempatan dan keluasan waktu untuk hadir melaksanakan salah satu dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Semoga ikhtiar kita dalam menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya tercatat di sisi Allah sebagai amalan solihan. Serta khotib mengajak ikhwatu iman, juga diri khotib pribadi untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan agar Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebagai Rabbul Alamin, sebagai Al-Khaliq, pencipta, maka Dia menciptakan kita manusia berbeda-beda. Berbeda dari berbagai sisi, baik itu sifat maupun fisik. Termasuk perbedaan dalam sisi potensi. Maka ada orang
yang ia memiliki potensi pada kekayaan atau harta, yang oleh Allah dimudahkan dalam mencari serta mengelola harta. Kemudian ada pula yang diberikan potensi oleh Allah berupa kekuatan fisik, yang mana ia lebih kuat daripada manusia-manusia secara umum. Begitupun ada orang yang oleh Allah diberikan potensi berupa kecerdasan ataupun keahlian-keahlian yang lain. Maka setiap potensi tersebut mesti kita pahami dan tentu kita maksimalkan untuk kebaikan dan meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 84. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Qul, katakanlah, kullu ya'malu ala syakilatih. Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Farabbukum a'lamu biman huwa ahdas sabila. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, i'malu, beramalah kalian, fakullun muyassarun lima khuliqalah, sebab setiap orang akan dimudahkan untuk apa yang sudah diciptakan untuknya. Maka hadirin ikhwatu iman, setiap dari kita diciptakan oleh Allah dengan potensi dan kelebihan masing-masing. Maka potensi dan kelebihan itu harus benar-benar kita pahami, harus benar-benar kita maksimalkan dan digunakan untuk ketaatan dan meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kita memahami dan memaksimalkan potensi yang kita miliki, maka yang kedua yang harus kita pahami bahwa pintu surga itu amatlah banyak. Dalam arti setiap orang dengan potensinya masing-masing memiliki kesempatan yang sama untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi Nabi sabdakan, muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang itu dimudahkan untuk apa yang sudah diciptakan untuknya. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim berkenaan dengan pintu surga yang begitu banyak. Rasulullah bersabda, man anfaqa zaujaini fi sabilillah, barang siapa yang berinfak dua harta di jalan Allah, nudiya min abwabil jannah, maka ia akan dipanggil dari pintu-pintu surga, ya Abdallah hadza khair, wahai hamba Allah, ini adalah kebaikan. Faman kana min ahli shalah, barang siapa yang ia merupakan ahli salat, nudu'iya min babis shalah, maka ia akan dipanggil dari pintu surga as-shalah. Wa man kana min ahlil jihad, dan barang siapa yang ia merupakan ahli jihad, du'iya min babil jihad, akan dipanggil dari pintu jihad. Wa man kana min ahli siyam, dan barang siapa yang merupakan ahli saum, du'iya min babir royan, akan dipanggil dari pintu surga yang bernama ar-royan. Wa man kana min ahli sedekah, dan barang siapa yang merupakan ahli sedekah, du'iya min babis sedekah, maka ia akan dipanggil dari pintu surga. Maka hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim tersebut menunjukkan kepada kita bahwa jalan menuju surga amatlah beragam, tergantung pada kemampuan dan kecenderungan masing-masing serta sejauh mana kemampuan seorang hamba. Ada orang yang dimudahkan untuk berinfak, ada pula yang istiqomah dalam melaksanakan sholat sunnah dan melaksanakan saum sunnah, ada pula yang kuat dalam berjihad,
dan ada pula yang tekun dalam belajar, maka semua itu bisa menjadi jalan surga bagi hamba-hamba tersebut. Maka setelah tadi yang pertama, bahwa Allah memberikan potensi bagi kita semua, kemudian setiap potensi itu bisa menjadi jalan, wasilah untuk meraih surga Allah, maka yang ketiga adalah jangan sampai kita meremehkan amal-amal kecil. Sebab dalam agama kita, dalam Islam, tidak ada amalan baik yang dianggap remeh. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud, "Wala tahkiranna syai'an minal ma'ruf," dan janganlah kalian merendahkan, meremehkan, menganggap kecil minal ma'ruf, dari apapun kebaikan. Wa antukallima akhaka, walaupun engkau berbicara dengan saudaramu, wa anta munbasitun ilaihi wajhak, dan keadaan wajahmu riang, ramah, tersenyum ketika berbicara dengan saudaramu. Inna dzalika minal ma'ruf, maka sungguh itu merupakan kebaikan. Mungkin di antara kita tidak mampu untuk berinfak, tidak kuat melaksanakan sholat malam, tidak mampu mengangkat pedang atau senjata dalam berjihad, tidak kuat pula melaksanakan saum sunnah, tapi ternyata hanya dengan senyum terhadap saudara kita, berbicara dengan bahasa yang baik, dengan roman muka yang indah, maka itu pun adalah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memahami bahwa kita tidak boleh meremehkan setiap amal kebaikan, artinya hilanglah dalam diri kita rasa tidak percaya diri, terhapuslah dalam ingatan kita bahwa kita adalah manusia yang tak pantas atau hina. Sebab setiap potensi yang kita miliki bisa menjadi ladang pahala. Maka di antara contoh yang bisa kita teladani adalah bagaimana potensi-potensi para sahabat yang sama seperti kita. Para sahabat pun berbeda-beda, bervariasi, tidak serta-merta hafal Al-Quran seluruhnya, tidak serta-merta bisa jihad seterusnya. Maka setiap sahabat pun memiliki potensinya masing-masing. Di antaranya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang kita kenal sebagai sosok hartawan, yang dermawan, yang banyak sekali menyumbangkan harta untuk kemajuan Islam dan kaum muslimin. Kemudian yang kedua, ada sahabat yang asalnya ia seorang hamba sahaya, kemudian warna kulitnya hitam legam. Yang kita ketahui hamba sahaya itu tak ubahnya barang, tak ubahnya benda, hina sehina-hinanya. Tapi ketika ia masuk Islam, ia memiliki potensi dari sisi suara, maka dengan potensi itu Allah memuliakan dia, dan itu pun menjadi pahala, menjadi ladang pahala bagi dirinya, yaitu sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Kemudian sahabat yang ketiga adalah sahabat yang baru masuk Islam di tahun ke-7 pasca perang Khaybar, yang mana Rasul wafat di tahun ke-11 di bulan Rabiul Awal. Artinya dengan Rasul hanya kurang lebih 3,5 tahun, tapi mampu meriwayatkan 5.374 hadis. Ialah sahabat yang didoakan oleh Nabi, yaitu sahabat Abu Hurairah. Dengan kecerdasan dan hafalannya, ia menjadikan hadis sebagai ladang pahala, yaitu sahabat Abu Hurairah. Dan tentu perjuangannya tidaklah mudah. Beliau pernah disangka punya penyakit epilepsi,
penyakit ayan, karena dalam satu keadaan beliau tiba-tiba pingsan dan kejang. Ternyata Abu Hurairah menceritakan bahwa ketika hari itu aku dalam keadaan lapar. Maka hadirin ikhwatu iman, kemudian yang terakhir, sahabat yang tidak pernah meriwayatkan hadis, yang sangat sulit untuk menghafal Al-Quran, tapi ketika pedang ada di tangannya, tak pernah tentara kaum muslimin kalah. Bahkan sebelum masuk Islam pun ia tidak pernah menerima kekalahan. Dialah Saifullah Al-Maslul, pedang Allah yang terhunus, Khalid bin Walid. Maka bila kita melihat para sahabat tadi, kita bisa meneladani dan kita pun bisa memahami bahwa kita memiliki potensi-potensi masing-masing yang bisa digunakan untuk berjuang di jalan Allah untuk kemuliaan Islam dan kaum muslimin. Maka yang selanjutnya, setelah kita menyadari bahwa kita memiliki potensi, kita tidak meremehkan amal, kita pun bisa menjadikan potensi itu sebagai ladang pahala, maka kita harus fokus pada apa yang kita bisa. Bila ada orang yang berimpak ratus-ratus juta, miliaran, bahkan triliunan, kita tidak usah berandai-andai, kita tidak usah iri dalam tanda kutip jelek, tapi kita harus fokus terhadap potensi yang kita miliki. Sebab Allah nyatakan dalam Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Artinya jika seseorang tidak bisa melakukan ibadah sunnah, tidak bisa melakukan salat tahajud, lemas ketika saum sunnah, sulit dalam menghafal, tapi ia memiliki kekuatan fisik, maka kekuatan fisik itu bisa menjadi potensi dia meraih surga Allah. Artinya fokus terhadap potensi yang kita miliki, fokus terhadap kemampuan yang kita miliki. Maka yang terakhir, marilah kita berlomba dalam kebaikan sesuai dengan potensi kita masing-masing. Sebab setiap orang memiliki potensi yang berbeda. Setiap orang memiliki potensi dan jalan untuk meraih pahala dan surganya masing-masing. Selama amal tersebut dilandasi dengan niat yang ikhlas, maka insya Allah potensi yang kita miliki itu bisa menjadikan kita meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jangan iri terhadap amal orang lain, tapi hendaklah kita berlomba dalam kebaikan sesuai dengan potensi yang Allah titipkan kepada kita. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ilallahi marji'ukum jami'an, kepada Allah lah kamu semua kembali. Surah Al-Maidah ayat 48. Maka hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, yang pertama, kita harus memahami bahwa setiap dari kita adalah punya potensi. Begitupun kita sebagai ayah harus melihat anak-anak kita, mereka pasti memiliki potensi dan kemampuan masing-masing. Terus yang kedua, dengan potensi tersebut sejatinya bisa kita maksimalkan untuk meraih pahala dan menjadi ladang pahala serta meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, bila pun potensi kita dipandang rendah oleh orang lain, maka Islam tidak pernah meremehkan amal kita sekecil apapun. Insya Allah itu termasuk ma'ruf, termasuk kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, kita harus fokus terhadap amal yang merupakan potensi kita. Kita tidak mesti melihat ke kiri dan ke kanan atas pencapaian orang lain. Fokuslah terhadap apa yang bisa kita laksanakan. Sebab Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Maka yang terakhir, marilah kita berlomba dalam kebaikan sesuai
dengan apa yang Allah berikan kepada diri kita berupa potensi-potensi. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah serta taufik untuk memaksimalkan potensi diri kita masing-masing serta menjadikan potensi tersebut wasilah atau jalan meraih surganya yang kekal. Amin ya rabbal alamin. Demikian khutbah Jum'ah kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Akhirul kalam, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ansur muslimina wal mustad'afina fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma asdud wat'aka ala a'da'idin minal kafirin waz zalimin fi Palestin wa fi kulli makan. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.